Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menentukan besar sudut yang terdapat pada suatu bangun ruang. Nah, untuk menentukan sudut-sudut ini nanti kita akan menggunakan konsep perbandingan trigonometri serta Pitagoras. Silakan disimak. Dalam menentukan sudut pada suatu dimensi 3, ada 4 yang akan kita bahas ya. Yang pertama, sudut antara dua garis berpotongan, lalu sudut antara dua garis bersilangan, sudut antara garis dan bidang, dan sudut antara dua bidang. Oke, yang pertama, sudut antara dua garis yang berpotongan itu contohnya seperti ini. Mari kita anggap kedua spidol ini adalah garis. Nah, kalau dia berpotongan artinya menyentuh seperti ini, memotong ya. Jadi contohnya kalau pada bangun ruang ini ya, pada kerangka kubus, sudut antara dua garis yang saling berpotongan itu yang mana? Itu antara ini, garis ini dan ini, rusuk tegak dan rusuk itu ya. Mereka berpotongan di titik sini, maka sudutnya adalah yang ini. Ini sudut ya. Berapa besar sudutnya? Karena mereka saling tegak lurus, maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Jadi ini ya. Nah, kemudian sudut antara dua garis yang saling bersilang ya. Kalau bersilang dia mirip seperti berpotongan tetapi tidak menyentuh. Seperti ini. Ini ada garis, ini ada garis. Kalau kita lihat dari depan ya, dia tidak menyentuh, tapi ketika kita lihat seperti ini, nah ini terlihat memotong. Berarti sudutnya yang mana? Sudutnya adalah yang ini, kalau saya gini kan tidak menyentuh ya. Nah, sudutnya itu yang ini. Nih, ya. Jadi ada garis ini dan garis ini sudutnya. Lalu ini juga sudutnya, ya, sudut. Kalau kita lihat pada bangun ruang, contohnya ini ya, yang saling bersilangan ini, antara rusuk yang ini dengan rusuk yang ini. Ini kan saling tidak mengenai kan, ya, ini dan ini saling tidak mengenai. Maka sudutnya bagaimana? Sudutnya adalah ketika ini garis rusuk tegak ini dan rusuk yang ini kita hubungkan. Nah, hubungkan ini pada saat menghubungkan ini ya, garis yang ini tadi, garis yang ini dengan garis yang ini itu harus menjadi tegak lurus ya. Jika kita hubungkan ke sini. Jadi dia tidak boleh jika ini mau kita hubungkan seperti ini, maka dia tidak lurus itu. Jadi seperti ini. Usahakan dia lurus. Nanti ketika sudah lurus, nah yang mana sudutnya? Sudutnya adalah yang ini. Kenapa? Karena ini kita geser lurus ya, sehingga sudutnya yang ini. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana sudut antara garis dan bidang? Nah, garis dan bidang contohnya adalah ini. Ini anggap bidang. Jadi pada sisi yang ini ya, di sisi ini saya tutup, ini adalah bidangnya. Lalu garisnya yang ini saya ambil. Nah, ini garis, berarti besar sudutnya bagaimana? Maka ini garis ini kita proyeksikan tegak lurus terhadap bidang ini, sehingga kalau tegak lurus dia ditarik lurus menembus ini, sehingga garis yang tadi ya, bidang tadi seperti ini, maka dia berupa garis lurus. Terus yang ini garis tegak tadi ya, itu berupa titik. Jadi kita tembak lurus begini, maka sudut yang terbentuk nanti adalah seperti ini ya. Ini sudut yang terbentuknya. Jadi seperti itu. Kalau di dalam dimensi 3 ini kita harus pandai-pandai dalam membayangkan, terutama pada sudut. Sudut ini kaitannya ketika yaitu tadi
membayangkannya bagaimana ketika garis itu disorot dengan menggunakan lampu, maka garis apa yang terbentuk. Nah, seperti itu cara melihat proyeksinya. Lalu yang keempat, sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang, saya ambil contoh bidang ini, ya, bidang ini dengan bidang alas, bidang alas dengan bidang samping. Nah, bidang samping, bidang alas, maka sudut yang terbentuk yang mana? Berarti dari begini dan begini. Lihat garisnya tadi, bidang tadi, kalau kita ambil garis saja atau kita sorot dari depan, kita center, ya, maka yang terlihat adalah garis begini. Lalu bidang yang mendatar ketika kita sorot dari depan atau kita center, maka terlihatnya seperti ini. Sehingga sudut yang terletak itu adalah yang di tengahnya sini, ya, ini tengahnya ini nih sudutnya. Berarti dia saling tegak lurus, ya. Jadi seperti itu cara memvisualisasi. Agar lebih jelasnya, maka silakan disimak contoh berikut.